Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siswanto Setiawan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Gedaung Kaliangke 14. Di sini saya akan mendemonstrasi konseptualkan modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingini dan menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi terbagi atas 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahap ini bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini bertujuan membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Penerapan segitiga restitusi. Skenario yang pertama, penerapan segitiga restitusi, yaitu Afril, anak kelas 3B SD Negeri Gedaung Kaliangke 14, tidak terima bukunya sering dicoret-coret oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Bisa nggak sih jangan nyoret-nyoret buku aku jadi rusak, aku nanti jadi nggak bisa nulis. April, tadi Pak Guru dengar kamu habis ribut ya, habis berantem sama si Mika. Iya Pak, habis kesal saya Pak. Kesel kenapa? Soalnya Mika mencoret-coret buku saya. Oh, jadi begitu. Tadi buku kamu di dalam kelas dicoret-coret sama Mika. Iya. Oh, wajar kalau begitu. Wajar kalau kamu marah. Papa juga kalau dalam posisi kamu pasti juga akan marah, sama seperti kamu. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Mika? Saya marah-marah dan saya ngomelin Mika Pak. Tanpa saya sadari, saya menggebrak mejanya Pak. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Buku saya jadi jelek dan terlihat kotor. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela buku kamu dicoret-coret sehingga jadi kotor. Nah, Bapak menghargai tindakan kamu yang tidak sampai berbuat yang lebih, misalkan sampai memukul Mika. Nah, sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah tadi itu sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas kita apa yang dilanggar? Menghormati antar teman. Menghormati antar teman, ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting gak sih, Fril?
Penting. Penting. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Pak. Harus lebih sabar. Bagus. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencoret-coret buku saya akan melaporkan kepada Pak Wanto kalau buku saya dicoret-coret lagi. Ya, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Sama-sama, April. Skenario yang kedua, penerapan segitiga restitusi. Anin, siswi kelas 3B SD Negeri Kedaung Kaliangke 14, sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Anin, tadi Bapak dengar laporan dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat sekolah ya? Iya, Pak. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat datang sekolah? Sudah 5 kali, Pak. Menurut kamu sering datang terlambat itu sebuah kesalahan bukan, Anin? Iya, Pak. Baik, Anin, jadi semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kita belajar untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Itu kita sebagai manusia ya, Anin ya. Anin, kita cari solusi bersama-sama yuk. Iya, Pak. Anin sering datang ke sekolah terlambat itu pasti punya alasannya. Karena saya sering bergadang, Pak, sambil main game, jadi saya kurang tidur. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita apa yang dilanggar? Tahu, Pak. Kamu sering datang terlambat ke sekolah itu kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut kamu, Anin, keyakinan kelas kita apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Sangat penting, Pak. Iya betul, Anin. Jadi menghargai waktu itu memang sangat penting untuk kegiatan kita sehari-hari. Menghargai waktu itu penting. Bayangkan kalau kita tidak menghargai waktu, maka pekerjaan-pekerjaan kita akan semakin lama semakin menumpuk. Iya, Pak. Saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf karena sudah sering terlambat. Iya, Anin, Bapak senang banget kamu sudah mengakui kesalahan, bahwa sudah meminta maaf juga. Nah, menurut kamu nih, Anin, apa yang akan kamu lakukan ke depannya nih supaya tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah lagi, Pak. Baik, Anin, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya, Anin. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afril dari kelas 3B. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk dapat mengendalikan amarah karena perilaku teman sekelas saya yang suka mencoret-coret buku saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anin, saya siswi kelas 3B. Terima kasih Pak Guru. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Guru untuk menemukan cara atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat lagi masuk ke sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.